Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfa dengan NPM 22100100080. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat yang pertama ada daftar isi secara otomatis, kemudian yang kedua ada daftar gambar secara otomatis, yang ketiga ada daftar tabel secara otomatis, yang keempat penomoran halaman secara otomatis, dan yang terakhir membuat daftar pustaka secara otomatis. Baik, kita masuk ke poin yang pertama, membuat daftar isi secara otomatis. Sebelum kita membuat daftar isi, kita menambahkan heading ya. Nah, pada bagian heading 1, klik modify untuk mengganti atau merubah gayanya atau stylenya. Pada fontnya kita pilih Times New Roman, kemudian untuk font size-nya pilih yang 14 bold, dan untuk colornya automatic ya. Untuk posisinya kita setting secara default berada di tengah, kemudian klik OK. Nah, sebagai contoh di sini ada judul, kemudian halaman berikutnya ada kata pengantar, kemudian ada daftar isi, gambar, daftar tabel. Oke, masuk ke poin yang pertama, membuat daftar isi ya. Nah, pada bagian heading daftar isi kita enter dulu. Nah, masuk ke reference, kemudian table of contents. Nah, di sini tersedia ada dua tabel. Sebagai contoh di sini saya pilih tabel 1. Nah, sampai di sini kita dikatakan sudah bisa membuat daftar isi secara otomatis. Nah, selanjutnya untuk penomoran halaman ya. Nah, untuk penomoran halaman, masuk ke insert, kemudian page number, pilih format page numbers. Nah, untuk number formatnya kita menggunakan Romawi dan dimulai dengan 1. Oke, pilih lagi page number. Nah, untuk menentukan posisinya, untuk judul, kata pengantar, daftar isi, dan seterusnya, saya maunya berada di bawah tengah ya, maka pilih line number 2. Oke, ini kita bisa lihat sudah ada nomor halamannya. Oke, selanjutnya kita update tabel, kemudian kita bisa pilih update hanya number atau hanya nomor ya, atau beserta dengan isinya. Oke, ini sudah berubah ya, sudah otomatis berubah. Nah, selanjutnya kita membuat daftar gambar. Sebelum kita membuat daftar gambar, kita buat halaman baru, masuk ke layout, kemudian pilih breaks, kemudian pilih next page. Mengapa di sini saya memilih next page? Karena untuk jenis halamannya, untuk bab 1 ini berbeda. Nomor halaman baru dimulai dengan 1 dan format halamannya menggunakan angka Latin. Maka kita pilih next page. Nah, untuk halaman ini masih menggunakan angka Romawi. Masuk ke insert, kemudian page number, pilih format page numbers. Pada field number format kita ganti angka Latin. Nah, jadi sudah terganti. Bab 1, pendahuluan. Nah, kemudian di sini saya mau di antara bab 1 dengan pendahuluan, saya mau ada enter di sini. Tetapi di sini malah menjadi 2 heading.
saya maunya di sini cuman ada satu heading saja, tapi ada enter di tengah-tengah sini. Caranya ini kita hapus dulu dengan menekan tombol shift dengan enter. Nah, maka di sini hanya satu heading saja. Oke, selanjutnya kita tambahkan heading yang kedua. Kita modify dulu, pilih Times New Roman, font 13 ya, 13 bold. Kemudian untuk colornya automatic. Oke. Nah, untuk bahan sampel atau kalimatnya menggunakan kalimat random aja, 2 paragraf, enter. Nah, kita tambahkan gambar ya di sini ya. Klik insert, kemudian pilih pictures, kemudian pilih gambarnya. Nah, setiap ada gambar, kita harus menambahkan caption ya. Pilih reference, kemudian insert caption. Nah, pada bagian labels, di sini kita pilih gambar. Kalau labelnya belum tersedia, kita bisa klik tombol new label, kemudian isi nama labelnya. Oke, isi captionnya. Klik OK. Kemudian saya tambahkan lagi satu gambar. Tambahkan caption lagi, masuk ke reference, kemudian insert caption, isi captionnya. Oke, klik OK. Nah, ini saya rapikan dulu, saya menggunakan oke. Nah, di sini kita sudah menambahkan gambar beserta dengan captionnya. Masuk ke heading daftar gambar. Pilih reference, kemudian insert table of figures. Nah, pada bagian general, field caption label, kita pilih gambar ya. Kemudian OK. Nah, di sini kita sudah bisa menambahkan daftar gambar secara otomatis. Nah, selanjutnya untuk daftar tabel. Nah, untuk caranya ini kurang lebih sama ya, hanya saja di sini untuk captionnya saja yang berbeda. Oke, kita tambahkan tabel. Ini saya isi sembarang aja dulu. Nah, untuk captionnya masuk ke reference, insert caption. Nah, labelnya pilih tabel. Nah, kalau labelnya belum ada, di sini kita bisa tambah label baru. Ini contoh, saya isi, kemudian saya tambahkan lagi tabel baru ya. Insert caption lagi. Pilih yang tabel, kemudian OK. Nah, ini saya rapikan. Oke. Nah, masuk ke heading daftar tabel. Kita enter. Masuk ke reference, kemudian insert table of figures. Kemudian pada caption label pilih yang tabel. Klik OK. Nah, di sini kita sudah bisa menambahkan daftar tabel secara otomatis. Nah, selanjutnya di sini untuk ini penomoran halamannya. Pada bagian isi yang tidak ada bab 1, untuk penomoran halaman ini ada berada di pojok kanan atas. Nah, caranya pada halaman ini kita masuk ke layout,
kemudian breaks, pilih next page. Nah, kemudian pada halaman di sini kita masuk ke menu insert, kemudian kita tambahkan nomor halaman baru ya. Posisinya itu berada di atas kanan, di pojok kanan atas. Maka pilih plan number 3. Nah, di sini kita matikan dulu untuk link to previous-nya, baru kita bisa hapus yang di sini. Oke. Begitu juga dengan yang di sini. Ini kan sudah ada nih nomor halamannya yang di pojok kanan atas. Maka di sini kita hapus ya. Masuk ke insert, kemudian klik footer, edit footer, kita matikan link to previous-nya, maka di sini kita bisa hapus. Oke. Nah, di sini ini harusnya 2 ya nomor halamannya. Masuk ke insert lagi, kemudian page number, format page number. Nah, di sini start at-nya kita ubah menjadi 2. Oh, salah. Ini saya pilih salah pilih halaman. Nah, pastikan kursornya ada di sini ya, di halaman sini. Masuk insert, page number, format page number, ini yang 2. Oke. Nah, oh ya, ini kita bisa update ya. Untuk mengupdate daftar tabelnya, klik update tabel, isi dan nomor halamannya. Udah kita klik OK. Nah, di sini maka akan berganti secara otomatis. Oke. Untuk poin terakhir, membuat daftar pustaka secara otomatis. Oke, masuk ke layout lagi, pilih breaks, kemudian next page. Nah, di sini menggunakan heading selalu lagi, daftar pustaka. Nah, untuk daftar pustaka sendiri, masuk ke menu reference, kemudian klik manage source. Nah, di sini kita tentukan ya sumber dari daftar pustaka itu tadi. Nah, di sini ada tersedia 3 master list. Kalau master listnya belum ada, bisa klik tombol new ini. Nah, isi dengan sesuai dengan field yang ini. Oke. Ini saya pakai yang sudah ada master list, akan kita pindahkan ke dalam current list ini. Kita bisa tambahkan juga beberapa dengan menekan tombol shift ya, seperti ini. Klik copy, maka masuk ke current list. Untuk daftar pustaka, sebagai contoh di sini latar belakang saya tambahkan sumber ya, masuk ke insert citation. Nah, di sini sudah ada tersedia 3 sumber nih. Sebagai contoh saya pilih yang Andi, kemudian yang paragraf kedua saya pilih Supandi. Oke. Untuk mengupdate daftar pustaka ini, bisa klik tombol bibliografi. Nah, di sini juga sudah ada tersedia built-in-nya. Sebagai contoh saya pilih dengan reference. Oke. Oh ya, di sini untuk penomoran halaman, untuk posisinya, untuk daftar pustaka saya maunya ada di bawah tengah sini. Nah, caranya masuk ke insert, kemudian page number. Nah, pilih bottom ya, yang bottom, line number 2. Nah, di sini. Nah, di sini kita hapus, matikan link to previous-nya. Hapus. Ini kita bisa matikan dulu untuk link previous-nya. Kita isi baku aja terlebih dahulu. Nah,
Nah, di sini kita bisa hapus. Oke. Oke, seperti itu. Oke, saya rasa sudah cukup pada video kali ini cara membuat daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, penomoran halaman, dan daftar pustaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.